Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melakukan podcast bersama tamu istimewa kita, Kepala BNNK Kabupaten Bangka Selatan, Siap. Bang Hendra Amor. Selamat datang di datang. Kemenak Bangka Selatan. Siap. Kami merasa senang, merasa bahagia karena komunikasi kerjasama antara BNNK dan Kantor Kementerian Agama dan Bangka Selatan sudah terjalin begitu baik. Sinergitas yang selama ini terjalin ini senantiasa kita maksimalkan ke depan. Amin. Dalam upaya ya pemberantasan dari sisi bahaya narkoba, penanggulangan bahaya narkoba bagi masyarakat kita. Begitu juga kita memberikan edukasi, pendidikan agama, pentingnya agama bagi masyarakat kita ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Bang Hendra Amor yang hari ini bisa bersama kita. Dan alhamdulillah kita di Kantor Kementerian Agama Bangka Selatan, insya Allah pada hari Jumat nanti kita akan melaksanakan pantauan Ru'yatul Hilal untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi sekarang ini kita sudah berada di akhir bulan Sya'ban. Bentar lagi nanti kita akan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Nah, menjelang bulan suci Ramadan ini tentu saja baik Kementerian Agama maupun BNNK tentu saja melakukan hal-hal yang istimewa dalam menjalankan tugas-tugas kita ya Pak Hendra ya. BNNK bagaimana melakukan tugas-tugas dalam hal penanggulangan bahaya narkoba dan sebagainya. Kami juga bagaimana upaya kami dalam memadatkan atau memaksimalkan kegiatan-kegiatan keagamaan di bulan suci Ramadan ini. Nah, kalau kami Pak di Kementerian Agama ini bulan suci Ramadan ini biasanya ya kami isi dengan pesantren-pesantren kilat, apakah itu secara daring, online maupun secara manual, sehingga anak-anak didik kita tidak berkeliaran di tengah-tengah masa libur ini. Mereka tetap belajar dari rumah sehingga bisa terkontrol. Begitu juga itulah upaya kita juga untuk agar anak-anak tidak bergaul bebas di luar sana, apalagi sampai coba-coba yang namanya narkoba dan sebagainya. Nah sekarang kalau BNNK nih, kita ini di Bangka Selatan, saya tahu Bang Hendra ini di Bangka Selatan ini baru berapa bulan? 3 bulan, Pak. 3 bulan. 3 bulan ini kan kalau dari sisi umur sangat muda sekali. Siap. Tapi saya tahu bahwa Bang Hendra ini walaupun 3 bulan tapi mobilitasnya sudah tinggi. Artinya berjalannya ini sudah dari ujung ke ujung. Artinya sudah paham lah bagaimana kondisi ini. Nah, bagaimana kalau kondisi bahaya narkoba atau ancaman narkoba di Bangka Selatan ini menurut pandangan BNNK bagaimana Pak? Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat tanpa narkoba. Baik, terima kasih Pak Kakan Kemenak Bangka Selatan. Terima kasih kami sudah bisa bergabung di sini, dan tentunya ke depan hal-hal seperti ini terus kita lakukan karena memang sinergitas dan kolaborasi adalah satu hal yang patut dan harus kita lakukan. Apalagi kaitannya dengan narkoba. Karena narkoba ini merusak segala-galanya Pak Kakan. Termasuk agama, ya kan? Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kakan Kemenak tadi, bahwa barangkali mungkin masyarakat umum juga sudah paham, sudah mengerti bagaimana kondisi penyalahgunaan di Bangka Selatan, penyalahgunaan narkoba di Bangka Selatan ini. Memang secara angka statistik kami tidak memiliki itu, tapi secara kasat mata bisa disaksikan, bisa didengar dari masyarakat bahwa di Bangka Selatan ini sangat tinggi penyalahgunaannya gitu. Sangat tinggi Pak Kakan. Nah, jadi mengingat dampak daripada narkoba ini adalah merusak segala-galanya termasuk agama,
tentu di dalam hal ini kami sangat berharap sinergitas yang kita bangun ke depan ini agar lebih efektif lagi gitu kan. Nah, dapat kami garis bawahi bahwa penyalahguna baik itu apa namanya korban, kemudian pecandu maupun apa namanya pengedar bandar itu sangat tinggi di Bangka Selatan. Oh, iya, iya. Nah sekarang barangkali pertanyaannya Pak, Kakan, kalau kita sudah tahu bahwa penyalahguna narkoba tinggi, apa yang harus kita lakukan? Iya betul. Nah, gimana? Dari data kasat mata, baik melalui media sosial maupun media nyata, seperti disampaikan oleh Pak Kepala tadi, bahwa memang kondisi Bangka Selatan kita ini kan termasuk tinggi dalam penyalahgunaan narkoba. Nah sekarang upaya penanggulangannya, karena kita tahu bahwa BNNK ini kan maupun dari pemerintah daerah, dari kepolisian, tentu saja memiliki strategi masing-masing lah untuk penanggulangan ini. Termasuk kami dari Kementerian Agama, salah satu upaya kami adalah kami melakukan yang kemarin kita MOU tentang Gen Anda, generasi anti nikah muda, karena di sana juga mengandung nilai-nilai yang kita tanamkan bahwa anak-anak muda kita, siswa-siswi kita itu juga kita berikan edukasi tentang bahaya narkoba. Karena ketika anak-anak sudah terkena narkoba dan sebagainya, maka otomatis dia akan putus sekolah, akan nikah muda, akan nikah siri, akan melahirkan anak stunting, dan bahaya-bahaya yang lainnya. Termasuk juga upaya kita nanti kami di madrasah-madrasah itu kami sampaikan juga edukasi tentang pendidikan tentang bahaya narkoba dan sebagainya, termasuk juga di masjid-masjid kita. Ya, di masjid-masjid kita nanti Bang Ahmad, Bang Enda, nanti kita upayakan di masjid-masjid kita suarakan juga. Baik itu melalui khutbah Jumatnya maupun melalui pengumuman rutin. Pengumuman rutin di dalam khutbah dalam hari Jumat ataupun di masjid-masjid itu tentang himbauan atau peringatan terhadap bahaya narkoba itu. Kalau dari BNNK-nya sendiri gimana Pak? Ya, jadi terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini Pak Kakan, kita tidak bisa menumpu pada satu upaya saja. Betul. Ya kan? BNN punya strategi dalam penanganan masalah narkoba ini, minimal ada 3 strategi. Oh gitu ya. 1, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Nah, ini tujuannya untuk bagi masyarakat kita yang belum terdampak. Nah, jadi kita berdayakan, ya kan? Kita cegah melalui upaya-upaya termasuk sosialisasi dan Gen Anda tadi. Ini sangat berkaitan sekali dengan upaya kita, gitu kan? Lalu tidak berhenti di situ saja, terhadap yang sudah terlanjur mau diapain, gitu. Betul. Ya kan? Karena orang yang terlanjur menyalahgunakan narkoba itu adalah orang sakit, Pak. Nah, kalau orang sakit berarti harus kita obati. Bagaimana cara mengobatinya? Ya dengan cara direhabilitasi, bukan dihukum. Ya kan? Penyalahguna itu bukan dihukum, tapi harus diobati karena dia orang sakit. Yang harus dihukum itu adalah pengedar dan bandarnya. Nah, terhadap pengedar dan bandar ini harus kita lakukan penindakan atau pemberantasan. Jadi 3 strategi yang dijalankan oleh BNN ini tentu tidak bisa berdiri sendiri Pak Kakan. Oleh sebab itu kami sangat berharap dukungan dari semua stakeholder, dan hari ini kita bisa duduk bareng ini harapannya bisa mensinergikan program-program kita ke depan. Nah tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Kakan tadi berkaitan dengan pemberdayaan masjid Pak ya. Nah jadi, dan ini kaitannya dengan pertanyaan kami yang pertama tadi, apa yang sudah kita lakukan gitu kan. Nah sudah tahu narkobanya banyak ya kan.
Apakah cuma upaya hukum saja yang diserahkan kepada polisi dan BNN? Tidak bisa seperti itu. Tidak akan selesai masalah narkoba di Bangka Selatan ini. Pemdanya harus terlibat. Kenapa? Karena Pemda punya kaki sampai ke desa, sampai ke RT, Pak. Ya kan? Ini bisa diberdayakan supaya bergerak melawan narkoba ini. Betul. Nah, tadi kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kakan tadi, saya sepakat dan sangat mendukung sekali, bahkan berharap bagaimana Kemenak bisa merumuskan sehingga masjid-masjid yang ada di setiap desa itu bisa memberikan informasi, atau seperti kita mau turun pesawat, Pak. Nah, itu kan ada pengumuman dari pramugari yang membawa narkoba dengan ancaman segala macam, ya kan? Betul. Nah, kalau masjid bisa menyuarakan seperti itu di bawah koordinasi Pak Kakan Kemenak selaku Kepala Kantor Kementerian Agama, saya kira ini bisa perlu kita coba, Pak. Perlu kita coba supaya setiap masjid itu dengan corong mic-nya itu menyuarakan, sehingga penyalahguna ini begitu dengar mungkin agak agak menyadarkan diri. Agak menyadarkan. Nah, kalau sering kita lakukan itu, insya Allah, Pak. Insya Allah. Jadi itu juga nanti, Pak, bisa kita rumuskan ke depan, bahkan bukan hanya di masjid, tapi di seluruh rumah ibadah. Nah, sependapat. Di seluruh rumah ibadah, karena rumah ibadah kita kan minimal ada 6 rumah ibadah, atau rumah ibadah yang lainnya. Karena semuanya itu kan perlu kita bentengi minimal, kita bentengi, sehingga kita memberikan edukasi kepada masing-masing umat, masing-masing umat beragama. Karena saya yakin semua tokoh agama, semua umat beragama menginginkan umatnya kuat. Betul. Umatnya kuat, umatnya sehat, umatnya religius, agamis, dan seterusnya. Kita tentu saja tidak menginginkan generasi kita atau umat kita umat yang lemah, umat yang kecanduan narkoba dan sebagainya. Karena otomatis dia akan mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan. Bukan hanya pribadi, bukan hanya rumah tangga, tapi lingkungannya akan terdampak semuanya. Oke? Nah, sebentar Pak Kakan, berarti Pak Kakan sepakat minimal, upaya minimal yang bisa kita lakukan tadi dengan memberdayakan rumah ibadah. Sepakat, Pak betul. Kakan, ya? Nah, kalau sepakat ya kami terima kasih sekali, dan mungkin ini bisa kita angkat ke forum Kopimda. Mungkin ini nanti akan bisa kita suarakan, sampaikan ke pihak-pihak yang lain, sehingga bergerak dalam satu langkah. Betul. Satu langkah, satu irama, dan itu pun tidak berbiaya. Betul. Karena saat ini kan kita kan dituntut untuk bekerja, tapi yang tidak berbiaya. Betul, Pak. Itu kan murah meriah. Tapi outcome-nya ataupun sasarannya itu mengena. Minimal ada upaya. Ada Pak. upaya, betul. Kan kita menyadari bahwa banyak narkoba, ya kan? Lah, apa yang sudah kita lakukan, gitu kan? Ya kan? Apakah cuma mengandalkan polisi dan BNN saja? Tadi sudah kami sampaikan bahwa permasalahan narkoba itu tidak cukup dengan penegakan hukum. Iya, betul. Buktinya, ya kan, lapas menjadi over kapasitas. Iya. Tingkat prevalensi semakin meningkat. Artinya, strategi yang dilakukan selama ini barangkali perlu direvisi. Kalau kami berpendapat, Pak Kakan, bahwa permasalahan narkoba ini harus melibatkan seluruh masyarakat. Betul. Ya kan? Betul. Bahkan kalau perlu ada perlawanan rakyat semesta terhadap jadi harus perlawanan secara masif lah. Iya. Nah, sekarang begini. Sekarang kan ada sebagian masyarakat ini bertanya, kalau ada keluarga masyarakat yang tercandu narkoba, nah sekarang bagaimana cara mereka untuk menyampaikan ke BNNK untuk minta direhab tadi? Bagaimana caranya? Apakah BNNK
datang ke rumah atau mendapatkan laporan dari keluarga sehingga BNK ngambil langkah-langkah. Gimana itu? Baik, jadi ini juga terhadap upaya rehabilitasi ini Pak Kakan, kami juga mohon dukungan dari Kemenak. Ya. Karena apa? Biasanya penyalahguna itu nggak mau direhabilitasi Pak. Oh iya. Nah, bahkan dia menganggap bahwa dia nggak sakit, gitu. Dia waras gitu. Nah, oleh sebab itu perlu pendampingan dari semua pihak, termasuk khususnya anggota keluarga yang terdekat. Nah, dalam hal ini orang tua, suami, istri, anak, dan lain sebagainya, untuk memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan supaya berkenan untuk direhab. Nah, berkaitan dengan rehab ini, silakan menyampaikan. Silakan datang langsung ke BNN, ya kan? Atau melalui kontak person kami, call center kami, silakan melapor, ya kan? Jangan malu ya. Jangan malu. Karena kalau malu, apalagi takut, ya kan? Nah, di sini perlu kami tegaskan bahwa apabila penyalahguna datang ke BNN untuk minta direhabilitasi, maka pidananya luntur, Pak. Oh gitu. Jadi jangan takut. Jangan takut. Jangan takut justru ditangkap. Pidananya bisa luntur. Luntur. Bisa dimaklumkan ya. Iya. Yang penting sungguh-sungguh. Betul. Sungguh-sungguh mau berobat dan bertobat. Betul. Ya enggak? Iya. Bukan modus untuk menghindar dari pidana. Betul. Ya, itu yang penting. Nah, jadi itu yang perlu disampaikan dengan masyarakat, bahwa apabila datang ke BNN dengan tujuan direhabilitasi, maka pidananya luntur. Nah, itu masyarakat harus tahu itu. Kemudian bayar nggak? Gratis, Pak. Oh, gratis. Ya. Tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Gitu, Pak. Artinya pemerintah dalam hal ini melalui BNNK ini sudah membuka pintu selebar-lebarnya untuk para orang-orang yang ingin kembali kepada jalan yang benar. Betul. Ya, betul. Silakan datang gratis, ya, difasilitasi dan seterusnya. Artinya kepada masyarakat semua, mari mulai dari sekarang, mari kita menyadarkan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita agar kita berhenti dari penyalahgunaan narkoba ini dan berkomitmen untuk tidak lagi menyalahkan narkoba. Apalagi kita nanti akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ibadah. Tentu saja say no to drug. Tidak ada narkoba di bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan edukasi, bulan pendidikan. Insya Allah selama Ramadan kita terhindar dari narkoba, dan insya Allah setelah Ramadan pun kita tetap bertahan untuk tidak kepada narkoba. Mudah-mudahan tanpa narkoba kita sehat dan Indonesia sehat untuk menuju Indonesia emas nantinya. Mungkin ini saja. Baik, sebelum BNNK, mungkin ada closing, silakan. Sebelum ditutup, barangkali Pak Kakan Kemenak, kami berharap di bulan Ramadan ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Kakan tadi, tidak ada narkoba. Dan di bulan Ramadan ini juga Kemenak dengan gencar untuk melakukan berbagai kegiatan. BNN siap untuk mengisi. BNN siap untuk mengisi dan berkolaborasi. Siap. Dan yang terpenting barangkali bahwa perlawanan rakyat semesta tadi, ya kan, dengan memanfaatkan rumah-rumah ibadah, di bawah koordinasi Pak Kakan Kemenak, mudah-mudahan harapan kami ke depan ini bisa berjalan, sehingga corong-corong rumah ibadah itu bisa menghimbau kepada masyarakat. Itu harapan kami, Pak Kakan. Siap. Insya Allah semuanya itu akan terwujud ke depan. Amin. Ketika kita memiliki satu persepsi, satu langkah dalam hal penanggulangan narkoba ini. Terima kasih Pak Kepala BNNK Kabupaten Bangka Selatan yang telah bersedia untuk podcast bersama. Terima kasih. Di podcastnya Kemenak Bangka Selatan. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.